lanjutkan ya. Ini udah ya tadi. Jadi ini adalah mekanisme atau proses terjadinya peradangan. Jadi kalau ada patogen atau itu virus atau apa, bakteri atau mikroorganisme kecil yang merugikan masuk ke dalam kulit ya. Nah, ini maka akan terjadi mekanisme inflamasi. Ini adalah sel darah putih, ini neutrofil, ini monosit, ini sel darah merah, ini kapiler. Ya, kapiler itu pembuluh darah yang paling kecil ya, kapiler. Ini red blood cell, ini kapiler. Kemudian ini makrofag. Makrofag ini juga akan menghancurkan mikroorganisme. Nah, sinyal kimia dikeluarkan dengan mengaktifasi makrofag di area infeksi, menyebabkan dilatasi kapiler. Dilatasi itu kapilernya tuh menjadi melebar. Kalau kontraksi itu kapilernya menyempit. Kalau dilatasi itu kapilernya melebar dan meningkatkan permeabilitas kapiler. Artinya apa? Permeable. Kapilernya itu permeabelnya meningkat. Jadi pori-porinya ini membesar. Jadi ini bisa keluar dari kapiler. Keluar dari pembuluh darah kapiler ya. Permeable itu kemampuan dinding sel itu kemampuan ditembus. Jadi permeable, semakin permeable maka dinding selnya akan dalamnya organ ini akan lebih mudah keluar ke sini. Semakin tidak permeable, semakin rapat pori-porinya nggak bisa keluar. Sel darah merah nggak bisa keluar, sel darah putih nggak bisa keluar. Ya, pembekuan darah dimulai ya. Jadi blood clotting element ini kalau ada luka kan berdarah, maka elemen pembekuan darah akan mulai bekerja. Ya, trombosit akan mulai bekerja. Ini kecil-kecil ini kan elemen pembekuan darah atau sel trombosit. Ini akan bekerja. Kemudian sel darah merah juga akan masuk. Nah, ya. Kalau ada luka, ini kan perdarahan. Sel darah merahnya keluar. Nah, di sini juga akan keluar trombosit. Nah, trombosit ini akan menghentikan membantu dalam pembekuan darah. Nah, ini yang hijau-hijau ini fragmen dari patogen, fragmen atau bagian-bagian dari mikroorganisme, bagian-bagian dari virus ini akan dilawan oleh ini neutrofil dan monosit. Jadi ini monosit sama neutrofil keluar dari kapiler untuk menginaktivasi, untuk mematikan atau merusak ini, untuk memakan ya fagositosis, untuk memakan fragmen-fragmen dari bakteri patogen ini untuk dimakan. Nah, monosit dan neutrofil berpindah dari aliran darah ke area infeksi. Patogen difagositosis atau dimakan dan area sekitar dibersihkan dari sisa-sisa jaringan yang mati. Nah, mekanismenya ada ini, tapi yang kelihatan dari mata kalau proses inflamasi itu adalah adanya empat itu, tumor, rubor, dolor, dan kalor. Nyeri, panas, bengkak, merah. Nih, fagositosis. Masuk dalam non-spesifik adalah mekanisme menghancurkan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan cara mencerna mikrobia atau partikel asing. Oh, sel fagosit yang mononuklear intinya satu adalah monosit ya. Monosit itu sel darah putih yang intinya besar cuma satu. Dia juga berperan sebagai makrofag atau sistem imun. Kemudian sel fagosit polimorfonuklear, jadi intinya tuh banyak. Dan bergranula adalah neutrofil, eosinofil, basofil, dan mastosit. Nah, ya. Nah ini adik-adik kalau ini kita ngulang lagi. Nih, ngulang lagi tentang ini anatomi vaskuler. Kita belajar vaskuler di sini. Ini adalah eritrosit, sel darah merah. Ini adalah sel darah putih. Ya, ini. Leukosit itu sel darah putih. Ada yang bergranula, basofil, eosinofil, neutrofil. Yang tidak bergranula adalah limfosit dan monosit. Nah, ini leukosit ini, basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, monosit. Monosit itu intinya besar ya, selnya besar, intinya besar. Limfosit itu selnya agak kecil. Tapi yang membedakan dengan neutrofil ini tidak bergranula. Ini tidak bergranula, tapi ini besar, ini kecil.
Jadi kalau sel darah putih tidak bergranula, bersih, kok bentuknya kecil berarti limfosit. Kalau di mikroskop ya. Kalau sel darah putih warnanya kalau di mikroskop putih ya, besar, tapi kok intinya besar. Nah, ini adalah monosit. Ini adalah neutrofil. Kalau intinya banyak, itu adalah yang bergranula atau tergantung tergantung bentuk intinya. Ada basofil, eosinofil, ada neutrofil. Ya, ini semua adalah leukosit atau sel darah putih. Ini trombosit. Ini berperan dalam mekanisme pembekuan darah. Kalau trombositnya sedikit, kita bisa terjadi perdarahan. Kalau udah perdarahan, susah berhentinya. Selanjutnya adalah pertahanan tubuh non spesifik, yaitu protein antimikroba. Bentuknya adalah protein komplement dan interferon. Protein komplement membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri, menyebabkan ion kalsium keluar dari sel bakteri. Lalu cairan dan garam dari luar bakteri akan masuk ke sel bakteri akan hancur. Jadi protein komplement itu membentuk lubang pada dinding sel, kemudian cairan dan garam itu masuk ke dinding sel, masuk ke dalam sel. Akhirnya sel bakteri itu hancur. Yang kedua interferon. Interferon ini adalah protein yang dihasilkan oleh sel yang terinfeksi virus. Jadi protein antimikroba, protein yang sifatnya melawan mikroba. Dihasilkan oleh sel-sel yang terinfeksi virus. Jadi ada virus masuk ke dalam tubuh kita. Ya, masuk ke sel, selnya terinfeksi. Nah, salah satu mekanisme pertahanan tubuh adalah kita membentuk protein. Protein ini yang akan menghancurkan ini mikroba yang menginfeksi. Interferon dihasilkan ketika virus memasuki tubuh tidak melalui pembuluh darah, tapi melalui kulit dan selaput lendir. Ya kan? Virus masuk ke dalam tubuh kita kan macam-macam, ada lewat saluran nafas, ada lewat darah, ada lewat kulit, dan lain-lain. Interferon akan berikatan dengan sel-sel yang tidak terinfeksi. Sel-sel yang berikatan dengan interferon akan membentuk zat yang mampu mencegah replikasi virus, sehingga serangan virus dapat dicegah. Ini ada lubang, akhirnya ada cairan dan garam masuk ke dalam lubang, sel bakteri dihancurkan. Interferon ini akan berikatan dengan sel-sel yang tidak terinfeksi. Nah, sel-sel yang tidak terinfeksi ini akan mampu mencegah replikasi virus. Ya, gitu ya, Dek. Interferon dihasilkan oleh sel yang terinfeksi. Jadi yang menghasilkan sel yang terinfeksi. Nah, protein ini akan berikatan dengan sel-sel yang sehat, membentuk zat yang mampu mencegah replikasi virus. Berikatan nih ya. Nah, itu adalah yang non-spesifik, kulit, mukosa, fagosit, sel-sel fagosit, kemudian interferon, protein komplement. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pertahanan tubuh spesifik yang dinamakan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Yang dipakai pada pertahanan tubuh spesifik adalah antibodi yang dibentuk oleh limfosit karena adanya antigen yang masuk ke dalam tubuh sehingga terjadi reaksi antigen antibodi. Pokoknya kalau yang antibodi itu adalah sistem masuknya ke sistem yang imun yang spesifik. Dikatakan spesifik karena hanya terbatas pada satu mikroorganisme, tidak memberikan proteksi terhadap mikroorganisme yang tidak berkaitan. Contohnya antibodi COVID ya untuk virus COVID atau antibodi cacar ya untuk virus cacar saja. Jadi nggak bisa sembarang penyakit bisa bisa dihancurkan. Antibodi atau imunoglobulin, kita biasanya nyingkatnya IG ya, IG atau imunoglobulin. Dibentuk oleh tubuh ketika ada antigen yang masuk ke dalam tubuh. Antibodi itu nama lainnya imunoglobulin atau serum protein globulin. Jadi imunoglobulin itu bahan dasarnya adalah protein globulin. Protein itu ada albumin, ada globulin. Nah, yang masuk ke dalam antibodi ada globulin, protein yang globulin. Melindungi tubuh dari antigen melalui proses kekebalan atau imun.
Antibodi itu senyawa protein ya, tetap ini protein. Melawan antigen dengan cara mengikatnya, ditangkap kemudian dihancurkan oleh makrofag. Bekerja secara spesifik ya, antibodi cacar ya untuk virus cacar, antigen cacar. Diperlukan antibodi yang berbeda untuk jenis kuman yang berbeda. Ya, antibodi merupakan senjata yang paling utama terhadap respon kekebalan tubuh humoral. Ada humoral, ada seluler. Kalau humoral yang bekerja adalah antibodi. Kalau seluler yang bekerja adalah limfosit T. Nih, sistem pertahanan tubuh spesifik itu ada dua macam, respon imun seluler, respon imun humoral. Kalau seluler yang bekerja adalah limfosit T, kalau humoral yang bekerja adalah limfosit B. Kalau tadi masih ingat limfosit B dihasilkan oleh apa? Sel plasma. Kalau limfosit T dihasilkan oleh kelenjar thymus. Di awal tadi ya. Nih, limfosit B, proses pembentukannya di sumsum tulang. Limfosit B atau sel B atau sel plasma berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dengan pembentukan antibodi. Sel B plasma membentuk antibodi. Sel B pengingat atau memori, mengingat antigen yang pernah masuk ke tubuh serta menstimulasi pembentukan sel B jika terjadi infeksi kedua. Jadi sel B ini fungsinya untuk membentuk antibodi. Sel B ini adalah memori. Jadi kalau ada antigen yang masuk lagi, maka dia akan menstimulasi pembentukan sel B untuk membentuk antibodi. Namanya juga memori, berarti mengingat. Kalau ada infeksi lagi, maka akan dihancurkan lagi. Sel B pembelah. Sel B pembelah ini yang akan memproduksi sel B plasma dan sel B pengingat. Jadi sel B itu ada macam-macam. Ini ya nanti kita belajar. Kok kelewatan ya? Nah, kalau sel T limfosit T proses dibentuknya di sumsum tulang, tapi biasanya pematangannya di kelenjar thymus, berperan dalam kekebalan seluler dengan cara menyerang sel penghasil antigen secara langsung. Ini bedanya. Ada sel B plasma, sel B pengingat, sel B pembelah. Sel T pembunuh, sel T pembantu, sel T supresor. Ini masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Sel B sudah ya. Kalau sel T pembunuh berarti killer. Berarti dia menyerang patogen yang masuk ke tubuh. Ya, ini pembunuh. Kalau membantu menstimulasi pembentukan sel jenis T lainnya dan sel B plasma serta mengaktifasi makrofag ini enggak begitu ini. Sel T supresor. Supresor berarti menekan, menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi serta mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Jadi kalau infeksi itu sudah bisa diatasi, maka sel T supresor ini akan bekerja biar apa? Produksi antibodi berkurang. Nah, respon kekebalan tubuh tadi itu ya, humoral seluler. Humoral itu sel B, seluler itu yang berfungsi adalah sel T. Kemudian respon imun. Respon imun itu tadi sudah saya bilang ya, respon kekebalan primer, respon kekebalan sekunder. Primer itu infeksi yang pertama, sekunder adalah infeksi yang kedua. Humoral sudah sel B dan antibodi. Ini adalah respon kekebalan primer atau infeksi yang pertama. Kalau jika antigen yang sama masuk kembali ke tubuh, sel B pengingat akan mengenalinya dan menstimulasi pembentukan sel B plasma. Sel B plasma berfungsi membentuk antibodi. Jadi kalau ada infeksi kedua, nah ini namanya adalah respon kekebalan sekunder. Primer, sekunder, primor. Saat tubuh pertama kali bertemu dengan imunogen atau antigen, munculnya antibodi spesifik 7-10 hari. Kadarnya terus meningkat sekitar 4 minggu dan kemudian menurun secara bertahap. Yang pertama kali muncul adalah IgM dan diikuti IgG dan IgA. Kalau respon sekunder prosesnya terjadi beberapa bulan atau tahun. Apabila terjadi pajanan kedua atau infeksi kedua, berlangsung lebih cepat. Produksi IgG jauh lebih banyak dibandingkan IgM. Ini kekebalan seluler melibatkan sel T. Sudah ya tadi ya.
Nah, ini deh. Jadi ini respon primer. Jadi ketika ada infeksi, maka akan terbentuk antibodi. Ini adalah namanya adalah respon kekebalan respon imun primer. Ini pertama. Nah, yang kedua, kalau ada infeksi lagi, maka ini adalah respon sekunder. Ini kalau yang pertama terbentuk ini adalah IgM. Nanti kalau yang sekunder adalah IgG. Respon kekebalan sekunder terjadi lebih cepat dan konsentrasi antibodi yang dihasilkan lebih besar, ya kan? Ini konsentrasi primer. Yang pertama konsentrasinya segini. Yang kedua konsentrasinya segini. Dihasilkan lebih besar dibandingkan pada respon kekebalan primer karena memori imunologi. Karena adanya memori imunologi. Jadi ketika ada serangan yang kedua, tubuh akan mengeluarkan antibodi yang lebih banyak. Kerjanya lebih cepat. Itu. Tapi kalau yang ini hilangnya akan lama. Kalau ini hilangnya cepat. IgM ini hilangnya cepat, tapi kalau IgG ini hilangnya lama. Jadi kalau adik-adik kena tipes sekarang, itu kan tipes itu juga akan reaksi antigen antibodi. Ada virus tipes masuk, kemudian terbentuk antibodi tipes. Sekarang diperiksa, 1 minggu lagi diperiksa, 1 bulan lagi diperiksa, 2 bulan lagi diperiksa, itu masih bisa positif tipes karena masih ada antibodi. Jadi kalau sakit tipes kemudian diperiksa tipesnya, itu bisa sampai 6 bulan masih positif. Karena antibodinya masih ada di dalam tubuh. Nah, jadi kekebalan tubuh ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu menjadi kebal. Ada yang pertama aktif, yang kedua pasif. Nih ya, imunitas itu bisa dalam bentuk aktif, bisa dalam bentuk pasif. Aktif itu bisa alami, pasif itu juga bisa alami, aktif itu bisa buatan, pasif itu juga bisa buatan. Kalau yang alami apa? Antibodi diproduksi setelah terpapar, artinya apa? Setelah terinfeksi. Contohnya apa? Kita terinfeksi virus COVID baru terbentuk antibodi COVID. Kalau yang aktif buatan, setelah dilakukan imunisasi COVID, ya kan karena kita belum terinfeksi, kemudian diimunisasi COVID, akhirnya terbentuk kekebalan COVID. Ini adalah aktif buatan. Ya, yang berperan adalah sel B memori dan sel T memori. Kalau pasif itu yang alami, antibodi diperoleh oleh bayi melalui plasenta dan ASI. Misalnya, ibunya waktu hamil kena cacar air. Nah, itu kan terbentuk antibodi. Nah, nanti bayi yang lahir itu akan membawa antibodi dari ibunya. Ketika itu contohnya aja ya, cacar air. Jadi ibu hamil kena cacar air, begitulah terbentuk antibodi. Begitu bayi lahir, maka bayi itu membawa antibodi cacar. Tapi lama-lama kadar antibodi cacar di dalam bayi itu akan hilang juga. Jadi nggak selamanya. Induksi yang buatan antibodi diperoleh melalui injeksi imunoglobulin. Jadi disuntikkan antibodi, disuntikkan imunoglobulin. Contohnya pada apa? Pada bayi yang ibunya menderita sakit hepatitis. Begitu bayi lahir, maka akan disuntikkan langsung imunoglobulin hepatitis. Imunitas aktif yang dihasilkan oleh tubuh sendiri karena membuat antibodi sendiri. Alami buatan, sudah ya. Pasif, menerima antibodi dari luar. Pasif itu kan diam aja ya. Kalau aktif itu kita bekerja. Jadi tubuh kita bekerja untuk menghasilkan kekebalan. Kalau pasif itu dapat antibodi, sudah bentuk antibodi tapi dari luar. Bisa alami, bisa buatan. Aktif alami. Kalau kita menderita satu jenis penyakit, kemudian akan terbentuk antibodi. Jika penyakit yang sama menyerang lagi, maka tubuh tidak akan terserang karena sebelumnya sudah membentuk antibodi. Contohnya adalah penyakit cacar dan campak. Cacar kalau sudah pernah kena sekali, biasanya tidak akan kena lagi. Bersifat seumur hidup, ya, cacar dan campak. Jika tubuh terserang campak, tubuh akan membentuk antibodi campak, sehingga kebal terhadap campak. Imunitas aktif buatan atau induksi dengan cara memasukkan sesuatu ke dalam tubuh sehingga tubuh kita kebal dengan cara imunisasi atau vaksinasi atau pemberian vaksin.
Ya, nanti ada ini. Nanti ada ini. Nah, kita bahas secara sendiri. Imunitas pasif alami diperoleh bukan dari tubuhnya sendiri, melainkan dari tubuh orang lain. Dapat ditemukan pada bayi setelah menerima antibodi dari ibunya melalui plasenta saat masih dalam kandungan. Contoh kekebalan pasif alami, ya dari ASI. Bayi itu dapat kekebalan dari ASI. Karena ASI pertama itu mengandung kolostrum, mengandung antibodi. Ya, tapi cuma bertahan beberapa minggu sampai bulan. Akhirnya karena hanya seperti ini, akhirnya bayi itu kan divaksinasi. Nah, ini karena kekebalan bawaan dari ibunya sudah hilang. Jadi akhirnya bayi itu ditambah kekebalan tubuhnya dengan cara imunisasi, dengan cara vaksinasi. Imunitas pasif bulatan dengan cara menyuntikkan antibodi yang sudah jadi. Ya, berlangsung singkat tetapi berguna untuk penyembuhan. Contohnya pada pasien-pasien COVID disuntikan sel plasma darah dari pasien yang bekas COVID. Jadi itu adalah memberikan antibodi. Pasien COVID itu kan terbentuk antibodi ya karena ada virus COVID. Akhirnya tubuh membentuk kekebalan dengan membentuk antibodi. Nah, yang bekas pasien yang sudah sembuh ini darahnya didonorkan ke orang yang masih sakit karena di situ darahnya sudah mengandung antibodi. Ya, injeksi antibodi. Ini contohnya pada ini penyakit rabies tetanus itu vaksinnya adalah dari serum. Itu serum itu isinya antibodi. Tetanus itu isi anti tetanus serum. Serum itu isinya adalah antibodi. Serum adalah plasma darah yang telah mengandung antibodi. Jadi serum plasma darah yang telah mengandung antibodi untuk melawan antigen tertentu. Umumnya pemberian serum dilakukan untuk pengobatan dan bukan pencegahan. Misalnya seseorang yang digigit ular berbisa ditolong dengan menyuntikkan serum anti bisa ular. Disebut dengan kekebalan pasif karena tubuh tidak membentuk antibodi sendiri. Nah, apa artinya imunoprofilaksi? Imunoprofilaksi adalah pencegahan melalui proses imun. Mencegah. Bagaimana? Ya, sekarang kan ada lagi booming COVID itu ya. Mencegah bagaimana kita tidak terkena mencegah bagaimana biar kita tidak kena vaksin kena virus COVID itu cuma ada 2 cara. Satu, kita terinfeksi virus COVID itu, terus kita membentuk antibodi COVID. Atau kedua, dengan imunoprofilaksi, dengan vaksinasi COVID yang akan kita kerjakan besok ini. Jadi orang itu mau kebal dari COVID, kamu mau sakit, atau kamu mau diimunisasi. Cuma 2 cara itu tinggal pilih. Kalau mau kebal dengan cara sakit, ya silahkan. Tapi kalau mau kebal tapi dengan cara yang sehat, melalui imunoprofilaksi atau imunisasi atau vaksin COVID. Ya, imunisasi aktif, respon imun terjadi setelah terpajan antigen. Ini antigen. Pasif. Terjadi bila seseorang menerima antibodi atau produk sel lainnya dari orang lain yang telah mendapat imunisasi aktif. Ya, ini juga dengan sel donor darah, sel plasma sel. Ini adalah pasif karena apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita sudah bentuk antibodi. Tujuannya adalah meningkatkan derajat imunitas seseorang. Nah, saya cek dulu ya. Rekam enggak nih? Oh, iya. Macam-macam vaksin. Kekebalan vaksinasi memiliki jangka waktu tertentu sehingga pemberian vaksin harus diulang lagi setelah beberapa lama atau booster. Booster itu ada vaksin pertama, terus nanti diulang lagi, umur berapa diulang lagi. Itu namanya booster atau vaksinasi ulang. Itu untuk ini, suntik pertama, istilahnya suntik pertama, kita baru punya kekebalan 50%. Nah, nanti ketika booster atau suntikan kedua, nah itu baru kita akan mendapat kekebalan 100%. Ini namanya booster. Nih. Kemudian macam-macam vaksin. Jadi isinya vaksin itu
ada macam-macam. Ada yang mikroorganisme yang telah dilemahkan. Jadi masih hidup, cuma dilemahkan. Ada mikroorganisme yang dimatikan. Jadi virus itu dimatikan. Ada yang diencerkan konsentrasinya. Ada yang terbuat dari protein mikroorganisme. Yang dilemahkan contohnya adalah BCG. BCG itu untuk mencegah sakit TBC. Polio jenis sabin dan campak itu isinya adalah virus yang dilemahkan. Virus yang dimatikan contohnya adalah pertusis atau batuk rejan, vaksin untuk pertusis dan polio jenis Salk. Jadi polio macam-macam. Ada polio oral, ada polio suntikan. Kemudian yang berasal dari berasal dari apa ya? Berasal dari toksin atau racun mikroorganisme yang telah dilemahkan atau diencerkan konsentrasinya. Dari toksin ya, ini dari toksin. Contohnya adalah tetanus toxoid. Ya, jadi tetanus ini adalah isinya adalah racun yang sudah diencerkan konsentrasinya atau dilemahkan. Difteri itu juga isinya toksin atau racun dari mikroorganisme yang telah dilemahkan. Kalau yang dari protein mikroorganisme adalah vaksin hepatitis B. Nih, vaksin hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis B. Diberikan 12 jam setelah bayi lahir. Booster 1 bulan, ya, diulang pada umur 1 bulan. Ini kan 12 jam suntikan pertama. Suntikan kedua pada umur 1 bulan. Pemberian ketiga di umur 3 sampai 6 bulan. BCG untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Diberikan 1 kali pada bayi baru lahir sampai usia 2 bulan. Kalau sudah lebih dari 2 bulan boleh disuntik nggak? Boleh asal dia melakukan mantok tes dulu. Jadi dicek dulu udah ada kuman TBC-nya atau belum di dalam tubuh. Jadi lebih dari 2 bulan nggak boleh langsung disuntik vaksin BCG. Harus namanya tes mantok. Jadi untuk memastikan karena ini kan yang dilemahkan ya. Jadi kalau udah ada di dalam tubuhnya udah ada kuman TBC-nya dikasih vaksin BCG, oh penyakitnya TBC-nya akan semakin berat. Setelah usia 2 bulan harus tes mantap dahulu. Jadi nanti edukasi pada pasien kalau vaksin BCG sebelum 2 bulan harus sudah vaksin. Vaksin DPT dari difteri, pertusis, dan tetanus ya. Difteri, pertusis, tetanus. Diberikan 3 kali. Udah mau habis lagi. 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan, dan 6 bulan. Polio, untuk mencegah polio. Berisi polio yang inaktif, artinya dimatikan. OPV atau oral polio vaksin. Oral berarti melalui mulut diteteskan, ya, karena polio bisa menyebabkan kelumpuhan dan tungkai kaki dan lengan. Diberikan 4 kali. Campak untuk mencegah campak, campak itu bisa menyebabkan komplikasi radang paru-paru, radang otak, kebutaan, bahkan bisa meninggal karena ada radang otak. Ya. MR, measles, M-nya measles atau campak rubella atau campak Jerman. Mulai 2017 menggantikan campak, vaksin campak. Pengetahuan-pengetahuan seperti ini yang harus adik-adik ketahui. Pentavalen, ada imunisasi baru namanya adalah pentavalen atau pentabio. Isinya adalah gabungan dari beberapa vaksin. Ada gabungan dari vaksin DPT, difteri, pertussis, tetanus, ada dari hepatitis B dan hemophilus influenza B. Jadi 3 vaksin ini dikemas jadi 1 vaksin disuntikan. Ya. Kalau DT-nya, DT itu adalah toksoid atau toksin murni. Kalau ini ya, pertusisnya, jadi ini bentuk yang tidak aktif. Artinya dimatikan. Hepatitis B diambil dari antigen permukaan hepatitis B murni yang tidak infeksius. HIB, Hemophilus influenza tipe B. Diambil dari komponen HIV tidak infeksius hasil konjugasi antara subunit polisakarida dari kapsul HIB dengan toksoid tetanus. Mencegah penyakit meningitis dan artritis. Artritis itu radang sendi. Ya. HIB itu mencegah sakit meningitis dan radang sendi. Hepatitis B jelas mencegah hepatitis B. DPT mencegah difteri, pertusis, dan tetanus. Nih adik-adik harus paham nanti ketika adik-adik
di klinis harus paham nih jadwalnya. 24 jam yang disuntikan apa? Hepatitis B. 1 bulan apa? 18 bulan apa? Ini sudah ada di semua. Tinggal di kelas 1 ini namanya booster ya. Ini hepatitis B ya. Ini DPT. DPT 1, DPT 2. Ini pentabio ya, pentavalen 1, pentavalen 2. Ini artinya booster karena diberikan lagi, diulang lagi. Yang kelas 1 SD yang diberikan booster adalah campak, rubella, ya, MR dan DT. Kelas 2 ini TD, tetanus difteri, tetanus difteri. Ini difteri tetanus, ini tetanus difteri. Sama aja sebenarnya. Nah, imunisasi dasar pada bayi itu saja tidak cukup ya, harus di booster, harus ada tambahan. Ini pada program BIAS atau bulan imunisasi anak sekolah. Nih, jadi ada jadwalnya. Hepatitis ini virus yang lain ya. Vaksinasi yang lain rotavirus, influenza, MMR wajib, tifoid, hepatitis A, varicella, HPV, dengue, demam berdarah. Itu di sini sudah ada jadwalnya, bisa dilihat saja. Ini adalah rekomendasi vaksinasi usia 0 sampai 18 tahun. Kalau yang mampu biasanya tifoid, ditambah tifoid di praktek mandiri, praktek dokter. Ini ya. Jenis vaksinnya mencegah apa? Hepatitis B jelas hepatitis B, kerusakan hati, BCG, TBC. Polio ya penyakit polio, lumpuh layih, tungkai lengan, DPT, HB, HIV sudah tadi ya. Campak ya akan mencegah campak karena campak ini bisa mengakibatkan radang paru-paru, radang otak, kebutaan bahkan sampai meninggal. MMR, mumps, measles, rubella. Ya, pemberian vaksin MMR dilakukan 2 kali. 1 saat anak usia 3 bulan, saat anak berusia 15 sampai 18 bulan. Pemberian kedua diberikan saat anak berusia 6 tahun. Dan lain. HIV tadi sudah ya. Jadi ini dibaca, dipahami dengan baik karena nanti ketika adik-adik di lapangan ini pasti orang-orang karena adik-adik tahu karena masyarakat tahu bahwa adik-adik itu perawat, biasanya ditanya ini sama orang. Nah, ini vaksin tambahan pneumokokus ya untuk mencegah penyakit pneumonia dan meningitis. Itu juga ada booster. Rotavirus untuk merupakan jenis vaksin untuk mencegah diare. Diare itu sebagian besar disebabkan oleh virus. Jadi kalau diare jangan terus cepet-cepetan bingung main antibiotik. Karena diare sebagian besar disebabkan oleh virus. Kalau disebabkan oleh virus nggak butuh antibiotik. Yang bisa dibunuh oleh antibiotik adalah bakteri. Jadi antibiotik itu tidak bisa mengobati penyakit karena virus. Kalau diare karena virus, biasanya itu sampai seminggu, tetapi nggak ada darah, nggak ada lendir, nggak ada nanah. Itu diare karena virus. Jadi cuma air yang keluar, air biasa. Yang penting adalah minum. Yang penting pada diare karena virus adalah rehidrasi atau minum. Vaksin varicella untuk mencegah penyakit cacar air, ya. Ada berusia 1 tahun ke atas, 2 kali jika anak berusia di atas 13 tahun dengan jarak waktu 4 sampai 8 minggu. Nah, ini untuk memahami ini, booster-booster ini ada ininya tabelnya tadi ya. HPV untuk mencegah kanker serviks ya yang disebabkan oleh virus human papilloma virus. Bisa diberikan sejak anak berumur 10 hingga 26 tahun. 10 itu masa-masa dia mau pubertas. 26 tahun itu saat reproduksinya sedang bagus-bagusnya. Hepatitis A untuk mencegah hepatitis A. Tifus untuk mencegah penyakit tifus. Influenza untuk mencegah penyakit influenza. Pada anak-anak, vaksin influenza bisa dilakukan sejak mereka berusia 6 bulan dengan frekuensi pengulangan 1 kali tiap tahun. Artinya apa? Virus influenza ini bekerja dengan jangka waktu 1 tahun. 1 tahun diulang. Kalau orang-orang mau umroh, mau haji, mau berangkat itu virus influenza. Tapi nggak harus ini ya, nggak harus cuma mau umroh atau haji. Kita sebagai nakes itu juga kadang-kadang butuh ini vaksin influenza karena kan kita kan
sering kontak dengan pasien-pasien yang kena flu. Nah, itu sebaiknya juga juga perlu vaksin influenza biar apa? Kita kalau ada vaksin flu nggak gampang kena flu. Ingat bahwa vaksin itu tidak melindungi 100%. Tetapi dengan vaksin kalau kita terserang penyakit flu misalnya, flu-nya kita tuh nggak berat, ya. Biasanya kalau umroh atau haji itu kan flu-nya berat. Nah, kalau vaksin influenza biasanya flu-nya jadi tidak terlalu berat. Nah, adik-adik mungkin sekarang kalau yang suka lihat berita ya, lagi ini herd immunity, sering dengar herd immunity COVID-19 enggak? Herd immunity itu artinya apa? Bahwa dari herd immunity itu diharapkan sekitar 70-80% orang yang divaksin. Jadi ini 70-80% orang yang divaksin dari total populasi. Jadi misalnya orang total populasinya, total semua penduduk Indonesia itu misalnya 100%. Nah, 70-80% dari semua penduduk Indonesia itu harus divaksinasi agar terjadi herd immunity. Gitu loh. Jadi harapannya 70-80% bisa divaksinasi. Yang 20% yang tidak divaksinasi, harapannya akan terlindungi dari orang-orang yang sudah divaksinasi ini. Kan ada ya yang lanjut usia punya komorbid itu kan tidak komorbid atau penyakit-penyakit berat itu kan tidak divaksin. Nah, dia akan terlindungi kalau orang-orang di sekitarnya juga divaksin. Vaksin yang dipakai, vaksin COVID-19 yang dipakai besok adalah Sinovac. Sinovac itu 2 dosis dengan jarak 14 hari. Jadi ada booster. Ada 2 suntikan yang pertama. Kemudian 14 hari lagi disuntik dengan obat yang sama, dengan dosis yang sama. Jadi 2 kali penyuntikan ini dilakukan pada tempat yang sama, nggak boleh pindah-pindah. Sekarang suntik di sini, besok suntik di Jakarta nggak bisa, harus pada tempat yang sama. Kemudian vaksinasi COVID itu diberikan pada usia 18 sampai 59 tahun. Apa artinya? Apakah yang kurang dari 18 sampai 5 atau lebih 59 tahun nggak boleh divaksin? Tidak berarti seperti itu. Tetapi sekarang yang sudah diuji kliniskan adalah mereka-mereka yang mau divaksin itu kan harus ada uji klinis ya. Harus ini aman, vaksin ini aman, tidak memberikan efek samping berat. Nah, yang sudah